Self-disclosure atau keterbukaan diri merupakan faktor penting bagi keberhasilan dalam komunikasi antar individu. Karena melalui self-disclosure, lawan bicara cenderung ikut berbagi informasi tentang dirinya sendiri, sehingga menciptakan kedekatan di antara para pelaku komunikasi. Merebaknya kasus HIV/AIDS di Pekanbaru tidak hanya datang sebagai masalah dalam ranah kesehatan, namun juga berdampak kepada kehidupan sosial bermasyarakat. Menderita virus ini atau yang lazim disebut ODHA, orang dengan HIV/AIDS, kerap kali diberikan stigma negatif serta dikucilkan dari masyarakat. Masyarakat Pekanbaru sebagian besar masih meyakini bahwa penyakit HIV/AIDS adalah penyakit terkutuk dan penderitanya layak untuk dikucilkan. Selain itu, masyarakat juga memiliki ketakutan yang berlebihan akan tertularnya penyakit tersebut apabila harus berinteraksi secara langsung dengan ODHA. Hal inilah yang membuat ODHA merasa tersingkir dari pergaulan sosial dan enggan untuk terbuka kepada orang lain. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sadinata dan Asehari tahun 2022 memberikan hasil bahwa seseorang individu yang telah didiagnosis HIV/AIDS sebelum membuka dirinya, mereka akan mengalami ketakutan yang berbentuk disonansi kognitif. Ketakutan itu adalah ketakutan akan stigma dan juga diskriminasi yang mungkin timbul ketika mereka membuka dirinya kepada orang lain. Di sisi lain, ketika seorang individu yang telah didiagnosis HIV dapat membuka dirinya kepada lingkungan yang suportif, maka individu tersebut akan merasakan kebahagiaan tersendiri di dalam hatinya. Penelitian sebelumnya lebih fokus pada pengalaman individu, sedangkan penelitian ini akan memperluas kajian bentuk self-disclosure dalam konteks komunikasi antar pribadi orang dengan HIV/AIDS. Selain itu, pada penelitian ini fokusnya adalah pada segala bentuk dan jenis komunikasi antar pribadi, baik secara langsung maupun secara tidak langsung. Kurangnya penelitian yang secara khusus mengkaji bentuk self-disclosure dalam komunikasi antar pribadi orang dengan HIV/AIDS di Pekanbaru, sehingga penelitian ini akan memberikan kontribusi baru dalam bidang keilmuan komunikasi. Dalam praktik di lapangan, terdapat banyak sekali bias terhadap orang dengan HIV/AIDS yang cenderung merugikan baik secara fisik maupun secara psikologis. Sebagai manusia yang berbudi pekerti luhur, merupakan tanggung jawab kita semua untuk menciptakan suatu iklim komunikasi yang inklusif, tanpa adanya stereotype, penghakiman, maupun diskriminasi. Dengan self-disclosure yang dilakukan oleh ODHA, diharapkan dapat mengurangi stigma dan juga menjalin satu hubungan yang lebih baik dengan masyarakat sekitar. Karena dengan self-disclosure, maka dua pelaku komunikasi akan lebih mengerti dan saling memahami satu sama lain. Maka dari itu, urgensi dari penelitian ini adalah untuk berkontribusi mengatasi masalah tersebut. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana bentuk self-disclosure dalam komunikasi antar pribadi orang dengan HIV/AIDS di Pekanbaru. Sedangkan tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk self-disclosure dalam komunikasi antar pribadi orang dengan HIV/AIDS di Pekanbaru. Teori ini dihasilkan oleh Joseph Plouffe dan Harry Ingham pada tahun 1955. Teori ini menekankan bahwa semua orang memiliki kemampuan untuk mengetahui atau tidak mengetahui tentang diri mereka sendiri maupun orang lain. Konsep Johari Window digunakan untuk membangun hubungan antar pribadi dan hubungan dengan diri sendiri maupun orang lain. Jendela Johari memiliki 4 sudut pandang atau 4 ruang yang masing-masing memiliki istilah dan arti yang berbeda. Keempatnya mencakup pemahaman yang mempengaruhi perspektif seseorang. Pada bagian jendela pertama, ada yang disebut dengan area terbuka,
yaitu area yang kamu pahami dan orang lain pahami. Kemudian ada area blind spot, yaitu area yang tidak kamu pahami namun orang lain pahami. Area selanjutnya adalah area tertutup, yaitu area yang kamu pahami sedangkan orang lain tidak pahami. Sedangkan yang terakhir ada unknown area, yaitu area yang tidak kamu pahami dan juga tidak orang lain pahami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan paradigma subjektivisme. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sumber data berupa data primer dan juga data sekunder. Lokasi penelitian ada di Kota Pekanbaru. Waktu penelitian dimulai dari Juni 2024 sampai September 2024. Terdapat 3 teknik pengumpulan data, yaitu wawancara, observasi, maupun dokumentasi. Validitas data menggunakan teknik triangulasi data, dan teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Demikian pemaparan proposal penelitian saya yang berjudul Self-Disclosure dalam Komunikasi Antar Pribadi Orang dengan HIV/AIDS atau ODHA di Pekanbaru. Semoga proposal ini dapat menambah cakrawala berpikir kita dan juga wawasan serta pengembangan khazanah keilmuan komunikasi.